Nah, adapun di ketika kita memasuki hari raya Idul Fitri, apa saja amaliyah yang bagus kita bangun. Nah, di dalam hadis disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sahabat memerintahkan kami di hari raya fitrah itu untuk memberikan makan kepada fakir miskin di antara saudara-saudara kami. Nah, jadi di hari raya itu bagus, ampun ada rezekinya kita mengasih makan kepada orang-orang yang fakir dan miskin, minimal satu orang. Dan Rasulullah bersabda, man fattara wahidan, barang siapa akan memberi makan satu orang saja di hari raya itu balasannya adalah Allah berdekatan daripada api neraka. Satu orang yang kita kasih makan. Dan barang siapa mengasih makan dua orang di hari raya fitrah itu, maka Allah selamatkan orang tadi daripada syirik dan selamat daripada bersifat munafik. Munafik itu berhadapan baik, membelakangan kena baik, luar baik, dalam buruk, ya lah. Nah, ini jangan sampai ada di diri kita, ya lah, sifat munafik ini. Dan barang siapa ujar Rasulullah mengasih makan di hari raya itu 3 orang, maka Allah wajibkan baginya surga, dan Allah kawinkan amanah laki Allah kawinkan daripada bidadari surga. Nah, itu balasan dari Allah. Dan barang siapa mengundang orang yang fakir di hari raya dan memberi makan sesuatu namanya handap. Ini orang fakir kita undang, kita panggil, kita anak-anak pintar. Cuma mana awal itu bisa kita aja, jangan ngambil ditawar antar mobil ya, jangan gak ada duitnya. Anak makan isi kirim pintar kekanakan orang fakir nang Tuhan, tak di sini kita wali Allah. Pas orangnya fakir Tuhan lagian, kita anak udah gini di sini. Ini anak mestinya kekanakan, kacau, ya anak nang es krim kan, ini tokanakan es krim nang harga 1.000 seumpama. Nah ini hendak kita tukarakan, ulun ini anak menukar mainan. Nah bisa kita sekarang mainan tutup itu aja. Tutup hari raya kan kalau punya mainan bang, miskin tutup aja. Tawarinya apa hendak timun ada nang fakir miskin ya kan, nang hidupnya kena susah. Nah ditawari apa balasan Allah? Allah berikan orang tersebut satu kota daripada nur. Surga diberikan Allah satu kota daripada nur yang mana terbikin daripada bunyiran dan yakut. Dan Allah akan memberikan makan kepada orang tersebut makanan surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tawain dulu. Misalnya keluarga kita tuh ada nampil mencari di masyarakat kita, di ketika kita silaturahim ke keluarga kan hari raya tuh siapa nampilnya kehidupannya tuh lebih di bawah daripada nama lain, panggil beri duit kan berapa kan, usahakan kita kan ada kesusahan juga. Kalau kita seumpama hari itu keluar 50.000 tuh biasa memberi mereka itu kan ada kesusahan lawan kita. Tapi berkahnya itu luar biasa, menyenangkan hati orang fakir. Kenapa? Karena Rasulullah orang fakir miskin itu selalu memperhatikan. Makanya lihat di Madinah, di belakang ini kan kiblat ke sana di makam Rasulullah, di sini ada itu tempat bagi tinggi sedikit. Di situ menurut kisah dari Bani Muqawqi itu istilah tempat Rasulullah tiap hari duduk beserta orang-orang fakir miskin. Rasulullah itu nanti habis orang fakir miskin ada duduk bersama. Kita kan kawan nanti itu udah setahun sekali perhatian mereka. Kira-kira 50.000 itu menggeser fakir miskin yang kita bagi, senangnya luar biasa sudah. Itu usahakan kita. Apalagi diberi rezeki banyak oleh Allah di Ramadan yang lunas, jangan sampai. Nah di kalangan keluarga kita perhatikan, mau jangan tahu di orang lain. Kemungkinan di keluarga itu ada di antara keluarga itu hidupnya yang di bawah daripada kita. Nah itu usahakan. Kenapa? Karena balasan ini kan merupakan surga kan.
Satu kota di dalam surga, di Banjarbaru ini paling sedikit kecamatan kotanya tidak habis hari menjalani. Kalau 5 kecamatan di Banjarbaru karena tahu leleng sehari, kenapa habis minyak? Kalau habis minyak 3 hari kita tutup. Kota Banjarbaru itu adalah kotanya apalagi di surga. Insya Allah. Usahakan ya kah, 1 orang kah, 2 orang kah, 3 orang kah, apabila ada rezeki lebih untuk ngasih makan. Dan di malam hari raya itu, di malam hari raya kita disuruh menghidupkan malam. Dengan cara apa? Dengan cara minimal bagi kita orang awam, isya berjamaah, subuh berjamaah. Isya berjamaah, subuh berjamaah. Karena orang yang menghidupkan malam hari raya dengan ibadah, maka hatinya pun akan dihidupkan Allah. Hatinya itu kada mati. Hati itu bila mati kerasnya keras daripada batu, sehingga apabila dinasihati orang, dipadahi orang, diberikan arahan-arahan, kena tanggapannya lain kan apalah sih itu pina anehnya pina kayak itu benar ya. Nah orang nang disalahkan, orang nang menasihati disalahkan, itu sakit kerasnya hati. Nah kadang-kadang kita ini kadang-kadang di ketika mendengar orang ceramah kah, tausiah kah, begitu pas cocok lawan diri kita, senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa begitu pas karena diri kita. Ini kalau orang hatinya itu hidup, begitu tausiah siapapun yang ceramah, tuan guru kah, habib kah, siapa kah, begitu kita mendengar ceramah pas karena babnya itu, karena diri kita sesuatu yang pada baik di diri kita mendengar karena hati hidup, maka ada di situnya untuk memperbaiki daripada yang kada baik. Nah tapi kalau hati kita mati, masih dia menyinggung aku ya, si dia menyinggung aku, menimbang aku ya. Nah lalu begitu ada sudah panggilan yang kayak itu isinya menyinggung aku, menimbang aku, di situ tuh susah untuk memperbaiki, malah menyalahkan si guru yang ceramah. Ini antara tanda hati kita keras, tanda hati kita mati. Mudah-mudahan kita keselamat beratnya. Mun hati itu sudah mati, masya Allah berat. Mun hati itu sudah mati, orang jangan salah, kita kadang pernah merasa salah, walaupun salah kita itu banyaknya luar biasa. Ini yang kita hindari. Kalau kita disalahkan orang, berarti Allah hendak menghendaki kita lebih baik. Dengan wasilah orang menyalahkan, lalu kita memperbaiki kesalahan kita. Tapi kalau kita menyalahkan orang, ini paling kadang di hatinya sudah ada rasa sombong. Karena menyalahkan orang itu artinya sudah bujur. Nah, rasa bujur itu sudah salah menurut hukum. Nah itu. Nah jadi kita berharap di malam hari raya ini untuk kita orang awam yang kita bicarakan minimal isya berjamaah, subuh berjamaah. Jadi bukan biar ngarancak berjamaah kalanggar nih. Bila malam hari raya kalanggaran di isya tu ya. Buka puasa tu lah. Menjelang isya kalanggaran dia berjamaah. Anu dia apa sekadar jangan berjamaah orang ramai berpiterahan, jangan sampai gitu datang jadi kalanggar berjamaah ya, mengambil manfaat tadi menghidupkan malam sekira hati kita hidupilah hati itu biar hidup nyaman, selalu mudah menerima apapun yang kita hadapi. Nah itu harapan kita. Nah jadi di malam hari raya kita berniat mulai hari ini ya mudah-mudahan kau menghidupkan malam. Namun yang Ustaz hadiri sih dia malam hari raya menghidupkan malam saja. Di mana nasi menghidupkan sih kita berkuringan semalaman. Sudah menerima fitrah, sudah diajari sih untuk membersih langgar sini. Boleh ke rumah sih menggaga apakah ulang anak sih mengkuring karena mak subuh ada terbangun begadang sini. Ya bahasa ini mengumpul subuh langgar atau masih sih berjamaah jadi semalaman terus kita alhamdulillah wasilah itu kasih tahu begadang. Dan lagi di hari raya itu disunatkan bahwa memakai pakaian yang bagus. Di sini ada ditulis memakai pakaian yang baru ada. Tapi disuruh memakai pakaian yang bagus. Yang bagus itu belum tentu hanya
Barang hanya harga 100.000 nampak dahulu tapi bagus harganya 500.000 ya Pak ya. Nah jadi memakai pakaian yang bagus artinya minimal pakaian itu bersih ya kalau lah cak ibarat baju bersetrika ya kalau lah harum. Nah itu disunatkan juga nang bagus, pilih di antara nang kada bagus nang bagus. Nah di hari raya itu sunat hukumnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari raya memakai selendang yang merah. Nah itu. Nah jadi kita disunatkan memakai pakaian yang bagus ya kan, walaupun pakaian itu sudah lawas tapi bagus ya kan, menurut kita itu yang disunatkan. Dan lagi diantaranya yang bagus dikerjakan di hari raya itu barang siapa berjalan menuju kubur orang tuanya, artinya hendak ziarah kubur ke kubur kuitan yang sudah meninggal dunia, maka Allah Ta'ala catat baginya tiap-tiap satu langkah satu kebaikan. Nah jadi amal nabi yang parah kubur kaum kuitan yang nyaman balan ziarah. Makanya kami ini jauh Amsterdam sana itu nah. Jadi laksa habis hari raya ya Allah, ini nang parak mangkawa ziarah ke kubur. Nah usahakan di hari raya itu ke kubur kuitan. Maaf ke kubur kuitan barang apa kan biar bisa baca yasin kan, tadi bisa baca yasinnya kan, baca qul. Yang penting duduk di depan kubur kuitan. Anu Ustaz ulun kada bisa anu doanya. Ada yang mengatakan apabila kita sudah duduk di depan kubur kuitan walaupun kada berdoa tetap sampai pahalanya kepada kuitan ada di kubur. Apalagi kita berdoa ya Allah, nak orang baca sampai biasa apa mama ulun bagus lagi ya Pak. Mungkin membaca bukunya kepanjangan doa arahnya ya Allah, timbul pian salah-salah baca melancari ulang ya Pak. Tapi bisa membaca bagus saja juga. Nah minimal diniatakan kesan kita nang ziarah di kubur tadi diniatakan bacaannya. Nah itu bagus ya kan. Dan lagi barang siapa mencium kepala kedua orang tuanya, ini nang orang tua masih hidup, dicium kepala, dipucuk ya kan, dipucuk langsung lain-lain. Itu kalau jum, nah yang lain. Nah barang siapa mempucuk kepala kedua orang tuanya di hari raya dan memuliakan kedua orang tuanya, maka Allah memuliakan orang tersebut. Nanti untuk benar bahagia nabi si kuitan masih hidup ya kan, muliakan mereka di hari raya, jadikan mereka di hari raya sebagai raja. Nang kada kuitan di tadi kapubur dari panggantian seziarah ya. Utamakan orang tua itu banyak silaturahim, mengkawal yang penting di hari itu adalah kita ziarah kubur kuitan. Jangan sampai kubur kuitan parah tak hari raya kedua hanya ziarah, kan lucu ya Allah. Utamakan kuitan daripada yang lain. Jadi untuk benar kuitan masih hidup sayangi kuitan, muliakan kuitan ya kan. Hari raya kepimpinan banyak, jangan muncul mencium aja salam tempel lawan kuitan. Nah ada sedikit rezeki gasan ya, Masya Allah. Doakan dulu, senangnya hati kita luar biasa. Nang kita keluar kepada Allah ganti Allah balas yang lebih baik daripada itu. Setahun sekali orang kuitan, mungkin akan tiap bulan ya kan. Dan barang siapa menghina orang fakir di hari raya nih, orang fakir dihina tuh macam-macam aja. Dihina pandang apa nasi sekarang apa? Kira-kira kuliah begawi itu ya macam-macamnya kita di manusia kalau nggak untung pada bentolan ya Allah lah. Nah maka Allah Ta'ala kada akan memandang orang tersebut. Jadi hari raya itu Allah pada memandang dengan pandangan rahmat kepada orang yang menghina. Dan orang yang kembali dari musallanya nih, artinya di hari raya tadi orang di musola atau ke masjid sembahyang Id, bulik dari musola setelah sholat Id tadi, buliknya dengan santai, tenang, maka Allah berikan di hari kiamat tiap-tiap 10 langkah itu 10 kebaikan bagi orang yang sembahyang Id tadi ya. Nah di sembahyang Id ini luar biasa banyak banget orangnya ya Allah. Yang kada pernah kita lihat. Hati-hati urung kita di hari raya
jungsunya jangan jaga kita jaga itu menyakiti hati orang sampai walaupun biasa itu kata-kata itu biasa menurut kita tapi nama-nama itu luar biasa. Untung sinham pun kadang gak untung sinham pun ke masjid pulang daripada kadang muncul sama sekali. Cuma itu tadi bangun orang kadang jarang ke masjid, jarang kamu sholat ya. Orang tuh kadang biasa ke masjid di hari Jumat. Tahunya Jumat itu orang khutbah dulu hanya sembahyang hari raya. Nah hari raya kan berbeda tuh, sembahyang hanya sembahyang khutbah. Nah itu kan bingung ya agak sampai kamu sholat timbul sana apa sembahyangnya apa jangan sembahyang lagi bahagian aja khutbah berikan jarang tuh orangnya kan lalu menyalahkan orang. Nah diusahakan kita di hari raya itu puasa ke Ramadan kadang tetap usahakan kita sembahyang yang pernah usahakan kita opat berjamaah walaupun istilahnya orang yang berhak melaksanakan hari raya itu orang yang berpuasa di Ramadan beribadah di Ramadan. Nah tetap ajak keluarga kita aku kudur kamu salah sembahyangin aku disimpan aku kayak bisa muncul kadang ke masjid jangan ada perasaan itu tetap kita hadir bersama-sama mengakhirkan mengucapkan bulan hari raya fitrah ya Allah. Barang siapa membaca istighfar di hari raya sesudah sholat subuh nanti ada waktunya ditentukan membaca istighfar apapun istighfarnya astagfirullahaladzim atau rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira atau astagfirullahaladzim wal mu'minina wal mu'minat apapun istighfarnya dibaca 100 kali setelah sholat subuh. Paling 5 menit baik kalau kita santai itu 5 menit selesai 100 kali. Nah barang siapa membaca istighfar 100 kali di ketika selesai sholat subuh, nah maka tidak ada catatan di dalam buku catatan amal itu daripada dosa kecuali Allah hapus. Kalau kita tuh punya buku catatan berbagai amal baik, amal buruk, catatan dosa, catatan pahala, maka buku kita yang ada catatan dosa tadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat membaca istighfar tadi. Dan orang tersebut ujar Rasulullah aman daripada siksa kubur, daripada azab Allah. Orang tersebut di hari kiamat berada di bawah arasy dan mendapatkan keamanan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pada intinya di hari raya itu ada amalan yang dibaca, ada 2 macam. Pertama tasbih 300 kali, waktunya bebas pagi sampai sore. Yang kedua istighfar terkhusus habis salat subuh 100 kali, itu yang dibaca. Adapun yang lainnya secara praktik ya, secara praktik memberi orang fakir miskin, ngasih makan, ziarah ke kubur ya kan. Itu secara praktik ya kan, secara. Nah ini mudah-mudahan amalan-amalan yang di hari raya ini kita tahu beratan menggawi, kawa ma'amalakan. Harapan kita Allah ridha lawan kita, Rasulullah ridha lawan kita, dan mudah-mudahan Ramadan yang kita kerjakan di tahun ini berupa kebaikan-kebaikan bisa kita praktikan di 11 bulan yang akan datang dan kita selalu mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala.